Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Agus. Oh iya, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada saat pelaksanaan coaching nanti. Hal yang akan saya nilai antara lain, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Bagaimana buku sudah memberikan pertanyaan yang berbobot apa belum? Terus bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Nanti jangan lupa juga prosesnya harus sesuai dengan prinsip coaching yang antara lain sama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiganya memaksimalkan potensi. Pertanyaannya begini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Pada hari ini nanti yang saya akan kembangkan pada proses coaching hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya akan diobservasi? Saya akan spesifiknya ya Pak, Oke. untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian proses observasinya. Selanjutnya nanti silakan ikut melakukan proses coachingnya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Raif. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Raif gimana? Alhamdulillah sehat. Ini sih saya minta waktu sedikit. Ya. Saya ini mendiskusikan masalah saya. Oh iya Pak. Bagaimana kalau kita ke perpustakaan saja Pak, supaya lebih nyaman untuk kita bicara? Iya Pak, kita ke perpustakaan saja. Iya, Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mematikan HP saya dulu ya Pak. Pak Rohit, tujuan coaching kita hari ini untuk apa ya? Ada masalah apa dengan Pak Rohit? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu ya. Di sini saya pengen ini melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua minat siswa Bu. Bagaimana ya? Sedangkan minat siswa di kelas 5 itu beraneka ragam. Oh, berarti untuk tujuan akhir dari Pak Rohit untuk coaching kali ini untuk melakukan pembelajaran yang mengakomodir minat siswa yang beraneka ragam di kelas Bapak. Iya Bu. Nah, dari keberhasilan coaching hari ini, apa tujuan akhir yang Pak Rohit inginkan? Jadi saya ingin mengakomodir minat siswa yang beraneka ragam dalam pembelajaran di kelas 5 Bu. Saya ingin kebutuhan belajar murid saya terpenuhi, yaitu dengan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan minat siswa. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Pak Rohit miliki sekarang untuk melakukan kegiatan pembelajaran ke depannya? Kesempatannya ya ini Bu, saya ingin saya pengen pakai suatu model pembelajaran nanti di mana yang benar-benar melibatkan murid dan disesuaikan dengan minat murid yang beraneka ragam. Oh iya Pak. Nah, kalau melihat posisi Pak Rohit sekarang nih dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Pak Rohit, melihat diri Pak Rohit sendiri itu sekarang berada di skala berapa ya Pak? Ya ini Bu, kira-kira
6 Bu. Oh, 6 ya Pak. Nah, skala 6 itu untuk planning ke depannya nih Pak. Nanti dari skala 6 harapannya nanti turun, apa naik atau bagaimana ya Pak? Ya, inginnya sih naik Bu ke 8 atau 9, dan nanti terakhirnya ya tidak menurun. Justru pengennya di sini kan naik Bu sampai level 10 gitu loh Bu. Oh, supaya naik ya Pak Raik sampai skala 10. Nah, sekarang untuk mencapai skala 10 nih, kekuatan-kekuatan apa yang Pak Raik miliki untuk mencapai tujuan tadi? Kekuatan saya itu sudah bisa melakukan asesmen diagnostik, kemudian kepada murid itu bisa di situ tertulis minat murid Bu. Oh ya. Dengan melihat asesmen diagnostik, saya bisa melihat beragam minat murid di kelas 5. Oh ya, berarti Pak Raik sudah melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik non kognitif tentang minat murid ya Pak. Nah, setelah melihat asesmen diagnostik non kognitif di kelas 5, peluang kemungkinan yang Pak Raik ambil nanti itu seperti apa ya? Ya Bu, setelah saya melihat asesmen awal, asesmen diagnostik tentang murid dengan beragam minat murid, nanti saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir minat murid yang beragam itu. Kalau bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu kan dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru hanya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai minat yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, berarti Pak Raik akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir minat murid. Begitu ya Pak Raik? Nanti ada tidak hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengakomodir minat murid di kelas 5 dan bagaimana solusinya? Hambatan pasti akan ada. Solusinya ya kita tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan murid saya. Anak itu kan kita arahkan sesuai minatnya dengan berpedoman dengan asesmen diagnostik. Saya sebagai guru bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang akan terjadi. Hambatan mungkin akan adanya perbedaan dalam pemberian RKBD kepada murid atau kelompok karena disesuaikan dengan minat. Nanti solusinya, sebelum pembelajaran saya memberitahu terlebih dahulu bahwa pembagian kelompok dan tugas berdasarkan minat masing-masing murid, sehingga pastinya nanti akan menambah motivasi belajar murid. Oh ya Pak Raik berarti sudah mengantisipasi hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi dengan segera mencarikan solusinya ya. Dan sudah ada solusi dari Pak Raik. Nah, nanti apa rencana Pak Raik ke depannya untuk mencapai pembelajaran yang mengakomodir minat dan beraneka ragam di kelas 5? Yang pertama, saya menganalisis dan mengelompokkan murid sesuai dengan minatnya. Kemudian menyiapkan modul ajar dan meramalkan model pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat modul ajar dan melengkapi LKPD sesuai minat murid. Nah, Pak Raik untuk menganalisis dan mengelompokkan murid serta membuat modul ajar itu membutuhkan berapa minggu ya Pak kira-kira waktunya? Kira-kira sekitar 2 minggu Bu. Oh, 2 minggu ya Pak. Nah, nanti ukuran keberhasilan Pak Raik dalam melakukan ini apa ya Pak? Pengukuran dalam keberhasilan ini Pak? Di semester 2 nanti ini ya Bu, untuk membuat modul ajar semester 2 dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir minat murid dengan dilengkapi dengan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan minat murid.
Bagi saya, ukuran keberhasilannya adalah semua murid bisa terakomodir, kemudian belajarnya melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan minat murid yang beragam. Oh ya. Nah, Pak Roid nanti akan membuat modul ajar semester 2 dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk komitmen Pak Roid sendiri nih, untuk kegiatan coaching hari ini komitmennya apa ya Pak? Komitmen saya ya menganalisis dan mengelompokkan murid sesuai minatnya dan harus membuat modul ajar yang berdiferensiasi untuk selanjutnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di semester 2 nanti dengan tetap memperhatikan minat murid. Untuk waktu pembuatan modul ajar itu sesuai dengan tadi waktu yang tadi Bu ya, kira-kira 2 minggu harus. Jadi yang saya secepatnya mungkin saya akan kerjakan Bu. Ya. Nah, dalam pembuatan modul ajar nih Pak Roid, ada tidak Bapak Ibu guru lain yang bisa membantu dalam pembuatan modul ajar? Ada Bu, mungkin nanti saya mau minta bantuan Bu Rina. Nanti saya berkolaborasi dengan Bu Rina dalam pembuatan LKPD yang sesuai dengan minat murid. Wah, bagus Pak. Pak Roid bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyiapkan modul ajarnya. Untuk tindak lanjutnya dari sesi coaching ini seperti apa ya? Tindak lanjut jadi kemudian hari. Saya nanti tindak lanjutnya ya berarti saya akan menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi dan semoga nanti ya bisa terwujudlah apa yang saya inginkan. Ya, semoga ya Pak Roid pada sesi coaching kali ini bisa terwujudkan ke depannya dan aksinya. Sehingga pembelajaran juga nanti berhasil. Anak-anak senang dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pembelajaran murid dengan beraneka ragam minat murid. Nah, saya kira cukup untuk sesi coaching kali ini ya. Semoga bisa menambah wawasan Pak Roid. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih sama-sama Pak Roid. Assalamualaikum Bu Ud. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana perasaannya sudah melaksanakan proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan pertanyaan observasi kepada Bu Ud. Ya Pak. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, dalam proses coaching ini Pak, saya sudah melakukan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus Bu Ud. Menurut saya, tadi saya selaku sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi sudah dilakukan sama Bu Ud? Ya Pak, dapat lagi memahami lagi proses coaching sehingga dapat melakukan lebih baik lagi Pak. Oke, semoga dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak.